Putra Putri SMA Negeri 7 Banjarmasin, penegak cita mulia harapan agama, bangsa dan negara, berjiwa luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bisa ketemu setelah hampir 2 tahun ya kamu menjadi siswa SMA 7 dan baru kali ini kita bertatap muka. Mudah-mudahan kalian tidak kecewa dengan muka asli saya. Saya absen dulu karena kita selama ini absennya lewat virtual. Nanti yang saya absen buka masker sebentar ya, supaya ibu paham. Devani Akbar Putra. Loh ini kita siapa? Sesi B. Karena itu. Oh, berarti siapa nih? Grupnya siapa? Dari siapa? Oh dia. Ya, Warna apa, Pak? Ibu ada warna ibu yang B sama. Mana? Absennya jadi pembuka. Ini Bu. Oh. Oke deh. Ibu ulangi. Kita yang B ya. Antonius Christian Evan. Evan, kamu Kak Evan. Evan rancak dicari ibu ini Evan. Aurelio Putra Angkoso. Iya. Kemudian Davina Lourdes Rahel. Kemudian Bayu Iswara, Dodis Setiawan, Nur Halisya, Raditya Anggar, bukan dong, Raihan Nafis, ya, Reza Alvaro, Safraira Roma Prahesti, bukan dikit, iya, Syarifah Rizky Aulia, Sinta Febrianti Alfa, buka biar kelihatan hidungnya ya. Talita Salsabila, Teresia Savitri, oke. Teresia Clarissa, buka. Iya. Ferdia Ania Mufida, Veronica Gadis, mana Vero? Buka dong. Iya, oke. Semuanya hadir hari ini. Yang di rumah semuanya ikut ya. Nanti ibu lihat di partisipan itu. Oke. Kalian sudah membuka classroom-nya? Di situ sudah ibu sampaikan tentang 7 kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 2 dan nanti akan ibu tambahi 2 praktikum semester 1 yang tertinggal, yaitu sistem gerak dengan sistem peredaran darah. Di sistem gerak nanti kalian akan mempelajari mekanisme kerja otot, dan di peredaran darah kalian akan menganalisa tentang penggolongan darah dan sistem kerja jantung. Untuk semester 2 ini kita ada 7 KD. Yang pertama adalah apa? Sistem, katanya udah buka. Sistem respirasi. Yang kedua, yang pertama adalah sistem respirasi. Oke. Yang kedua, sistem ekskresi. Yang ketiga, sistem koordinasi. Yang keempat, belum. Ya, psikotropika, ini tentang narkotika. Yang kelima, reproduksi. Yang keenam, ASI. Yang ketujuh adalah sistem imun. Sistem imun. Nah, dari 7 ini yang kita akan melakukan praktikum ada 2 saja, ekskresi dan respirasi dan ekskresi. Kalau sistem syaraf kita praktikumnya
kita amati denyut jantungnya. Kalau sistem yang otomika, praktikumnya apa? Apa siapa yang mau kita coba? Aurelio, kita beri sabu-sabu atau gimana? Lalu kita amati perubahannya yang terjadi, misalnya dia makin cinta sama Laudres misalnya. Atau bagaimana? Jadi tidak ada praktikumnya ya. Kalau reproduksi juga tidak ada praktikum. Kali ini nanti praktikumnya ditunda 5 tahun atau 7 tahun yang akan datang. Kalau kamu sudah mendapat pasangan. Apabila mau mengamati tingkat kesuburan ovum pada hari ke-9 menstruasi misalnya, bagaimana mencobanya? Kan nggak bisa. Jadi kita nggak praktikum karena yang dipelajari ini semua sistem pada manusia. ASI, bagaimana praktikumnya? ASI, air susu ibu. Ayo praktek apa? Siapa yang mau menyusui dan susui? Nggak ada. Sistem imun kalian semua sudah praktek. Prakteknya apa? Vaksin. Iya, kalian semua sudah vaksin kan? Itu adalah praktek dari sistem imun yang membuktikan bahwa vaksin itu bisa meningkatkan kekebalan. Nah, untuk hari ini kita buka dengan materi yang pertama, yaitu tentang sistem respirasi. Boleh kita screen supaya yang di rumah tuh ya. Sistem pernapasan. Satu yang saya panggil namanya, tolong berbicara. Bayu, apa yang kamu tahu tentang sistem pernapasan? Bayu? Mengambil oksigen dari Buat apa? atmosfer. Bisa lah. Oke Bayu, cepat yuk. Mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh. Mengambil oksigen dari sel tubuh. Oke. Evan, di logika aja apa? Bukan namanya. Oh iya, pertukaran oksigen CO2 dengan CO2. Boleh. Davina, nyari-nyari. Respirasi. Nggak boleh nggak tahu, semuanya tahu pasti. Logika aja, kamu kan tiap hari bernapas. Nah, apa respirasi? Mengambil oksigen. Iya, mengambil oksigen, terus ditukar dengan CO2. Oke, sekarang organ respirasi urutkan dari luar. Dodi, yang paling luar apa? Hidung. Safaira maju. Maju Safaira. Kalian isi tenang. Organ respirasi ya. Satu hidung. Oke, yang kedua Nurhalisa. Nah, apa yang kedua? Setelah hidung apa? Faring. Satu hidung, dua faring. Yang ketiga Raditya Akbar. Terakhir. Sebelumnya yang ada pita suara. Laring. Yang keempat Raihan Hafiz. Trakea. Yang kelima Reza. Kelima
Bronkus, abstraknya bronkus. Yang keenam Safaira Rona Prahasti. Ya, jawab sendiri. Cabang dari bronkus namanya bronchiolus. Oke, Sarifah. Paru-paru atau alveolus. Oke. Nah, alveolus. Jadi ada 7. Ada 7 ya. Nah, 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Nah, kita ada 7 organ pernapasan. Hari ini kita khusus akan membahas tentang struktur dan fungsi dari organ pernapasan ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kamu bertiga itu nanti berbicara di sini tentang struktur dan fungsi itu. Ya, jangan lupa perkenalkan nama. Ini juga struktur dan fungsi dari faring. Terus berdua laring. Terus bertiga trakea. Ini gabung dengan Audaneo itu tentang bronkus. Kemudian bronchiolus. Yang paru-paru sendirian alveolus. Oke? Waktunya 5 menit, cepat. Boleh belajar dulu. 5 menit aja, habis itu kita menganalisa sendiri ngomong di sini. Awas ya. Kalimatnya tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh kiri tak penyakit. Struktur, fungsi. Contoh, hidup strukturnya bla bla bla, fungsinya bla bla bla. Jadi cuma struktur dan fungsi saja. Oke? Cepat. Bergabung berdua. Berdua. Ini ya. 5 menit ya. Oke. Yang di rumah halo. Nanti kalian menyaksikan teman-teman kamu presentasi ya. Kalau mau nanya boleh cek. Kalau mau nanya boleh ditulis di chat kalau kena ibu kada mendengar. Ya. Oke. Ya. Bukan ada mendengar mah. Halo Gemma. Temanmu lagi pada belajar. Aku pinjam HP dulu. Mau foto murid-muridku. Hah? Iya ini Gemma itu loh. Kan Gemma tuh rambutnya bondol. Gemma ingat hari ini aksaman, besok ada tukang cukur loh ya. Tukang cukur. Ya nanti rambut kamu ya. Ayo yang di rumah pelajari materinya. Kemudian nanti boleh bertanya bila ada temannya sedang presentasi. Jangan lupa. Kalau ibu nggak dengar bisa ditulis di chat sini. Nanti ibu ngecek di chat. Ya. Kalau ada yang kurang jelas juga tulis di chat. Ingat ya, nanti kalian tidak perlu bawa buku, tidak perlu bawa HP. Jadi hari ini kita belajar tentang menganalisa, berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, menghargai pendapat teman, kebinekaan global, artinya saling menghargai suku agama, dan kita juga belajar tentang mandiri dan kejujuran. Jadi tidak perlu buku, tidak perlu HP, jalankan aja yang di sini. Tidak usah takut salah. Itu pertama kali. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ibu mau lihat bagaimana kamu kolaborasi nanti.
Saling melengkapi ya, kalau temennya lupa bisa. Oke, saya hitung sampai 5 lah. Maju. 5, 4, 3, 2, 1. Rehat, maju. Bertiga. Tulis boleh, nggak boleh, bebas mau ngomong aja boleh. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Tadi struktur hidung tadi yang utamanya adalah rambut hidung, bulu bukan bulu itu di aves ya, di burung. Kalau kita rambut ya, rambut hidung, kemudian selamut lendir, sekat hidung, kemudian sarafnya ada. Karena berhubungan dengan struktur, tadi dikatakan Christian dan Raihan ada fungsinya. 3P sebenarnya. Satu tadi apa? Penyaringan, kata Evan. Jadi rambut hidung itu fungsinya untuk menyaring. Yang kedua apa tadi? Penghangatan. Menggunakan apa? Menggunakan selaput lendir. Kemudian kelembapan. Kenapa udara yang masuk harus mengalami 3 perlakuan? Karena paru-paru kita supaya tidak terjadi kerusakan. Partikel tertentu saja yang bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi ada disaring dulu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan, terima kasih. Lanjut kelompok faring. Share screen-nya saya tutup ya. Ayo, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ada yang nanya enggak? Enggak ada. Harusnya nanya dong. Oh, sudah cukup jelas. Ya udah, kita kasih tepuk tangan. Lanjut. Berikutnya adalah trakea. Laring. Mudah-mudahan ada terjelaskan epiglotisnya ya.
Cepat, 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 cepat. Waktunya, waktunya, waktunya. Yang nyaring naklah. Supaya teman di rumah dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Ayo, ada yang ditanyakan? Tadi katanya ada berhubungan dengan suara. Ya. Sama tidak laring dengan kita suara. Oh, maaf. Ya. Oke. Nggak ada lagi yang bertanya? Saya ulangi lagi ya, supaya lebih jelas lagi ya. Jadi di laring tadi, makanya temennya nanya, sama enggak dengan pita suara? Karena kamu bilang tadi itu fungsinya tadi apa? Untuk membantu keluarnya suara. Jadi di situ itu letak dari pita suara dan epiglotis, batas antara faring dengan laring. Kenapa dia bisa menghindari tersedak tadi? Karena epiglotis itu merupakan katup yang bisa membuka menutup di dua cabang saluran. Yang pertama saluran tenggorokan, yang kedua saluran kerongkongan atau esofagus dan trakea. Nah, apabila kalian itu makan kemudian sambil berbicara, sambil lari, lalu bingung Epiglotisnya ini buka, kalau udaranya masuk, dia kan buka di saluran trakea. Terus begitu makanan masuk di situ tutup. Lalu yang di saluran kerongkongannya yang buka supaya makanannya bisa masuk. Tetapi begitu kalian makan sambil ngomong sambil lari, bingung dia epiglotisnya, jadi terbuka dua-duanya. Nasinya masuk ke mana? Nasinya bisa masuk ke saluran pernapasan. Prosesnya disebut apa nanti? Bisa tersedak, bisa bersin, lalu nasinya bisa keluar lewat apa? Hidung. Lewat hidung. Pernah ngalamin nggak? Pernah. Nah, itu ya. Jadi epiglotis perannya tadi yang dijelaskan untuk menghindari tersedak. Apabila saat makan, maka dia menutup daerah kerongkongan. Apabila kamu bersuara, dia membuka daerah tenggorokan. Ya kan? Supaya bila makan, kerongkongannya dibuka, bila bersuara, tenggorokannya yang dibuka. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan ke trakea, kasih tepuk tangan. Cepat ya Tina. Yang nyaring naklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertama menjelaskan tentang trakea. Perkenalkan, nama saya Veronica Bagusina Utari. Nama saya Sinta Budianti Alfa. Yang pertama menjelaskan tentang trakea. Trakea adalah bagian organ pernapasan manusia yang berbentuk tabung besar. Trakea berada di bagian paling bawah bersama bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Trakea berbentuk tabung dan tersusun dari 16 sampai 20 pintu alveolan yang berbentuk seperti huruf C. Trakea bersifat kuat namun fleksibel. Trakea merupakan organ yang berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk ke bronkus atau alveolus, sekaligus menyaring hawa atau debu dari udara tersebut. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Cukup jelas ya. Kasih
bronkus primer, sekunder, dan tersier. Untuk bronkus primer ini dibagi menjadi dua lagi, bronkus utama kiri dan bronkus utama kanan. Itu bagiannya terdapat di bagian atas paru-paru. Kalau bronkus sekunder atau biasa disebut lobar itu berada di bagian tengah paru-paru. Nah, kalau bronkus tersier itu berada di tepi paru-paru sebelum bronkiolus. Fungsi bronkus adalah menghantarkan udara dari saluran pernapasan ke paru-paru sekaligus mengeluarkannya lewat paru-paru. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Lanjutkan ke cabang dari bronkus. Enggak apa-apa juga. Aman. Kalau habis berarti out. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Tafaira Rona Hesti? Nama saya Teresa Setiasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur bronkiolus dan fungsi bronkiolus. Iya. Struktur bronkiolus adalah terbagi menjadi 4, yaitu elastin, terus seleflux, lamina, dan terakhir Lanjut. terus yang selanjutnya fungsi dari bronkiolus. Fungsi bronkiolus ada 3. Yang pertama akan membentuk bronkus serta mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Yang kedua, menjaga imunitas udara. Yang ketiga, akan membentuk dan mengubah saluran apapun di tubuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Itu ada yang sambil makan temanmu di rumah ya. Makan. Selamat makan cuma makannya nggak boleh ini tadi nggak boleh apa? Nggak boleh sambil ngomong, makannya nanti tersedak karena epiglotisnya bingung nanti ya. Nah ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan yang kelompok terakhir. Itu kuncinya di situ pertukaran oksigen dan CO2-nya. Silakan. Kuncinya ada di sini. Jadi tujuan kan. Ini dikerjakan. Waktunya mau habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain boleh siap-siap nanya. Ya. Ya. Yaitu yang pertama homosa alveolar, kedua sel alveolar, dan yang ketiga sel epitel membentuk kapiler pada ketiga. Adapun fungsi dari alveolus adalah ada 4. Yang pertama, tempat terjadinya pertukaran gas. Yang kedua, tempat terjadinya pertukaran gas antara alveolus sama kapiler darah. Yang ketiga, pertukaran gas dari kapiler darah ke alveolus. Dan yang terakhir, sebagai tempat menyimpan udara sementara dalam tubuh. Iya. Kasih tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Jadi di hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi dari organ respirasi. Ada 7 tadi ya. Ada 7 yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Ini saya lihat ada pertanyaan. Oh, suaranya kecil banget. Saya kira bertanya, ternyata suaranya kecil banget aja. Berarti semuanya jelas ya, karena nggak ada pertanyaan ya. Nah, berarti ini semuanya jelas. Jadi kita sudah belajar tentang
struktur dan fungsi dari organ respirasi. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang prosesnya, proses respirasi. Nanti kita belajar pernapasan dada, pernapasan perut, ekspirasi dan inspirasi. Nah, sebelum kita akhiri, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Cepat. 1. Cepat. Simpulan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ayo. Enak. Simpulkan. Berdiri. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa? Sampaikan. Hari ini kita sudah belajar organ respirasi. Organ respirasi itu ada 7. Yang pertama, hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi masing-masing organ punya struktur dan fungsi sendiri-sendiri, tetapi pada dasarnya adalah udara pernapasan itu dari hidung sampai ke bronkiolus itu mengalami 3P tadi: penyaringan, kelembapan, dan penghangatan. Kenapa? Tadi kan mereka semuanya bilang hampir semua organ tadi ada jaringan epitelium silindris bersilia. Jadi silia itu adalah rambut daripada yang bergerak berirama. Dia fungsinya adalah menendang partikel yang tidak sesuai. Makanya kamu sering bersin kalau debu. Itu adalah kerja dari epitelium bersilia, baik ada di trachea, bronkus, bronkiolus. Jadi kalau lolos dari saringan rambut hidung, belum tentu lolos dari saringan epitelium bersilia di trachea. Lolos dari trachea belum tentu lolos di bronkus. Nanti ada lagi lolos di bronkus, belum tentu lolos di bronkiolus. Jadi kalau kita bersin itu ada yang sakit, ada yang terlalu kencang, ada yang tidak. Itu tergantung posisi dari udara partikel yang diusir itu di daerah mana. Kalau terlalu dalam, maka bersinnya terlalu keras. Seperti itu ya. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Jangan lupa dipelajari di materi yang ada di classroom-nya itu sampai ke kelainan daripada sistem respirasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar prosesnya. Apabila nanti hari Selasa itu yang kelompok A, maka kalian akan mengikuti dari rumah seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman kalian presentasi atau berdiskusi, kalian belajar dan kalian mengikuti. Kalian juga bisa bertanya melalui chat kalau suara kalian tidak kedengaran melalui chat. Oke, saya tidak mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Cuma sudah kenyang nak. Kami putra putri